Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raisa dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device ya, sama seperti pembelajaran yang kemarin saya bahas. Di sini ada switch router real device, ada PC, ada laptop, ada kabel konsol. Nah, lanjut di sini ada konsol kabel dan putih. Konsol kabel yang kemarin juga kita sudah bahas, yaitu dari Broad Console RJ45, lalu Broad Console Switch atau router. Setelah itu kita ke PC-nya yang ini atau laptop. Di sini ada XC power connection. Itu powernya supaya nyala, dan ini adalah putih. Putih itu adalah aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan. Jadi kita menggunakannya aplikasi putih. Lanjut, di sini ada basic configuration. Nah, lanjut di sini ada user access mode. Tanda promnya yaitu switch. Perintah dasarnya yaitu tidak bisa dikonfigurasi. Di sini teman-teman harus mengetahui dulu ada beberapa mode yang ada pada switch ataupun router. Nah, yang namanya ada user access mode. Tanda programnya itu seperti ini. Ada tanda panahnya ya teman-teman. Nanti kita akan bahas setelah kita berada di access mode. Pastikan kita masuk ke privilege access mode. Di privilege access mode, tanda promptnya yaitu switch tanda pagar. Perintah penting seperti snow running config masuk dari user mode dengan enable. Nah, enable itu adalah privilege excited mode. Nah, tanda pengenal seperti ini dengan ditandai dengan tanda pagar atau switch pagar. Jadi ketika kita masuk ke user access mode lalu menuliskan command enable, dia akan masuk ke privilege access mode. Sebelah itu di sini kita akan hanya bisa melihat status koneksi tapi tidak bisa konfigurasi ya teman-teman. Konfigurasinya kita akan lakukan di mana? Nah, kita akan melakukannya di konfigurasi global. Nah, di sini ada global configuration mode. Tanda promptnya yaitu switch config tanda pagar, tempat untuk konfigurasi sistem umum. Setelah kita masuk ke enable konfigurasi, barulah kita bisa untuk konfigurasi secara global. Inilah tempat untuk mengkonfigurasi global secara umum. Nah, di sini ada sub configuration mode. Misalnya, switch config if tanda pagar itu untuk interface, atau switch config line tanda pagar untuk konfigurasi line, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, ada juga switch config. Switch config line itu jadi pastikan setiap perusahaan atau ketika kita ingin konfigurasi lain atau mengatur akses siapa saja yang bisa kamu akses ke jaringan kita, itulah fungsi konfigurasi lain. Jadi mengatur akses dan koneksi perangkatnya. Jadi siapa aja sih yang diperbolehkan dan siapa saja yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke akses koneksi perangkat jaringan kita. Kalau config ini adalah untuk konfigurasi suatu interface yang nanti akan
kita fungsikan apakah dia akan menjadi pilihan sebelum dan lanjut dan lain-lain. Lanjut, di sini ada basic config. Konfigurasi nama host yaitu switch config atau hostname SW1, konfigurasi password enable SW1, config enable secret Cisco 123, konfigurasi message of the day banner SW1, config banner mode access hanya untuk administrator jaringan. Ini masih gampang ya teman-teman karena hanya untuk menamainya saja. Misalkan di sini hostingnya itu SP1 atau switch 1. Nah, yang keduanya konfigurasi password enable. Eh, Seperti kita masukin password seperti biasa, kayak enable secret, lalu passwordnya itu juga bebas. Di sini ada konfigurasi message banner. Jadi ketika kita akan ada sesuatu orang yang pengen akses jaringan, jangan kita tapi salah nih passwordnya, nanti akan ada muncul kayak gini, akses hanya untuk administration jaringan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada basic config atau configuration password console. Sama seperti tadi ya teman-teman, gambarannya seperti ini. Nah, di sini juga ada basic config konfigurasi password PTY. Ini juga sama seperti tadi kurang lebihnya ya teman-teman. Untuk materinya kita bisa lanjut saja. Nah, di sini ada cek konfigurasi, cek status interface. Nah, untuk apa sih fungsinya? Fungsinya itu digunakan untuk melihat ringkasan status semua antarmuka atau interface pada perangkat, termasuk IP, alamat IP, dan apakah statusnya sedang aktif atau mati. Nah, untuk cek konfigurasi aktif, eh, perintahnya itu show running config. Fungsinya menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di memori RAM perangkat saat ini. Perubahan yang belum disimpan akan terlihat di sini ya teman-teman, di cek konfigurasi aktif. Nah, sedangkan untuk cek password, perintahnya itu show startup config. Fungsinya untuk menampilkan konfigurasi yang tersimpan di NVRAM atau konfigurasi yang akan digunakan saat perangkat baru dinyalakan. Biasanya digunakan untuk mengecek pengaturan permanen, termasuk melihat hash kata sandi jika sudah dikonfigurasi. Lanjut, di sini ada konfigurasi address, konfigurasi interface dan address, dan IP address pada routing atau switch layer 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk singkatnya, konfigurasi ini bertujuan untuk mengamankan akses fisik ke perangkat jaringan agar tidak ada sembarang orang yang bisa masuk melalui port konsol tanpa mengetahui kata sandi. Apa?
Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk materi yang saya bacakan. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke Cisco-nya ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco-nya. Di sini teman-teman bisa tambahkan satu router. Di sini teman-teman bebas ya mau pilih router yang mana. Terus tambahkan satu switch ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman bisa sambungin si switch ke routernya. Nah, sepertinya bukan yang ini ya teman-teman. Kita coba lagi pakai yang sebentar teman-teman. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Kalau sudah, di sini kita masuk ke menu klik. Di sini kita ketikkan di sini teman-teman ketikkan ini ya teman-teman, exit. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masukkan router yang pertama, itu router enable. Lalu teman-teman ketikkan config seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tidak bisa karena di sini servernya bingung ya. Teman-teman harus tuliskan konfigurasi. Sini teman-teman ulang lagi aja. Dan di sini itu harusnya kita tuliskan config terminal. Nah, harusnya di sini itu ada 3 macam teman-teman, tapi saya lupa tuliskan terminalnya. Mohon maaf ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita langsung saja ke bawahnya.
Nah, di sini kita ketikkan host ya. Nah, kita ketikkan hostname. Lalu di sini kita ketikkan lagi host seed ya teman-teman. Lalu enter. Sudah di enter, kita ketikkan lagi enable secret. Nah, sudah ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, kita harusnya ketikkan itu enable secret 123 ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman nah, di sini teman-teman bisa terlihat kalau si router dan si switch ini tidak terhubung karena belum kita konfigurasikan. Kita coba di sini ketikkan in kita ketikkan lagi nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, sini kita ketikkan IP add, enter, lalu IP address 192.16.168.1.1. Untuk gateway-nya 255.255.0. Sudah ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jika sudah kita konfigurasikan, di sini sudah tersalurkan ya dari switch ke router pertamanya. Ini berarti sudah bisa berfungsi ya teman-teman. Berarti kita berhasil. Sedangkan tadi teman-teman bisa lihat ya, ini tuh warnanya merah. Sekarang sudah menjadi warna hijau. Nah, kita lanjut. Di sini saya akan menambahkan satu ini ya, sebentar. Nah, ini. Nah, di sini kita klik.
Sini kita ketikkan n, lalu config terminal. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.